Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, nikmat dan izinnya pada pagi hari ini kita semua dapat hadir bersama di Masjid An-Nur Kepatihan Wetan dalam acara pengajian halal bihalal. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, hadirin, dan jamaah yang dirahmati Allah, yang kami hormati Ustadz Rahmat Agung Sarjana Ekonomi, Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kepatihan Wetan, Bapak Ketua Pengurus Masjid An-Nur Kepatihan Wetan, para sesepuh, tamu undangan, serta seluruh jamaah yang berbahagia. Pertama-tama, atas nama panitia, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini menjadi momen yang penuh berkah, menambah erat tali silaturahmi, dan semakin menumbuhkan rasa kekeluargaan di tengah warga dan jamaah semuanya. Kita juga patut bersyukur karena suasana pagi ini semakin semarak dengan penampilan Hadroh TPA Al-Amin Masjid An-Nur Kepatihan Wetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.
Amen.
Abi masih ada tempat. Baik, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada petugas yang bertugas, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلناها على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ادعوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kami sampaikan kepada petugas pembaca ayat suci Al-Quran. Semoga ayat-ayat suci yang telah kita dengarkan tadi membawa ketenangan hati dan keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kepatihan Wetan. Kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
La haula wala quwwata illa billah. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudari sedaya, adik-adik semuanya, sehat walafiat semuanya nggih. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Ahad tanggal 19 nggih. Nggih. Tanggal 19 April 2026, pimpinan ranting Muhammadiyah Kepatihan Wetan bersama dengan pengurus dan jamaah Masjid An-Nur Kepatihan Wetan dan disupport oleh grup Hadroh TPQ Al-Amin Masjid An-Nur Kepatihan Wetan menyelenggarakan acara halal bihalal yang menandakan dimulainya pengajian Ahad pagi setiap Ahad pertama dan Ahad ketiga. Kami sampaikan terima kasih kepada Al-Ustadz Rahmat Agung, Ustadz Rahmat Agung SE ini termasuk pendongeng nasional. Dados kalau nanti beliau akan menyampaikan hikmah halal bihalal, nanti panjenengan request tidak apa-apa, minta Ustaz minta didongengkan, nah gitu kayak. Tapi syaratnya jangan tidur. Biasanya kan dongeng itu kan pengantar tidur. Tapi dongengnya ini insya Allah membawa manfaat dan membawa semangat buat kita untuk terus menjalankan amal soleh dan memakmurkan Masjid An-Nur ini. Oke, yang pamunten suara saya serak-serak basah nih. Saya sampaikan terima kasih juga disampaikan kepada Ustadz Rahmat, juga kepada ibu-ibu bapak jamaah Masjid An-Nur dan jamaah pengajian Ahad pagi. Mudah-mudahan tetap istiqomah sampai akhir hayat kita. Dan juga kepada adik-adik TPQ Al-Amin Masjid An-Nur, kita ucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza, kepada seluruh orang tua dan pengurusnya yang istiqomah menyekolahkan anak-anaknya atau cucu-cucunya, kadang menunggui, kadang mensupport apapun untuk keberlangsungan TPQ Al-Amin. Mudah-mudahan anak-anak dan cucu-cucu panjenengan menjadi anak-anak dan cucu-cucu yang soleh solihah, dapat memberikan syafaat besok pada hari kiamat karena pandai membaca Al-Quran. Dengan Al-Quran insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat. Kalau ada salahnya dalam penyelenggaraan acara halal bihalal ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin Mas Fajar sebagai ketua pengurus ada mau menambahkan sekali ya. Mari kita ikuti bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat Agung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kepatihan Wetan atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak, Ibu, dan seluruh jamaah yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pengajian halal bihalal yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat Agung Sarjana Ekonomi. Kepada beliau kami persilahkan. Section. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli nikmah. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukurillah haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang Allah hormati sesepuh, yang Allah hormati takmir masjid, pimpinan Panting, PRM ya Bang, okay. Bapak Salahuddin, ugi jamaah, bapak-bapak ibu-ibu yang Allah hormati, yang Allah berteni, anak-anak ingkang soleh ugi solehah. Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan karunia. Salawat dan salam tertuju untuk uswah hasanah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimudahkan oleh Allah di dalam memahami firman, di dalam memahami sabda Rasulullah, sehingga kita dimudahkan di dalam meniti sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saderengipun dalem matur, biasanipun dugi jam 7 nggih punika nggih. Alhamdulillah. Berarti jatahku kari 20 menit. Alhamdulillah. Bapak Ibu, biasanipun ini, Pak. Jadi sesuatu kalau belum pernah lihat atau yang jauh gitu ya, itu terasa lebih istimewa kan gitu. Sebenarnya kalau dari segi keilmuan, saya itu jauh di bawahnya panjenengan kan gitu. Di sini kalau Pak Suryane banyak para kiai ya, banyak para ustadz di sini, banyak para bunyai dan juga alim ulama, guru-guru ngaji di sini banyak. Lah kok halal bihalal sing ngisi kowe Mas? Kan rong tau ngeroh kan gitu. Jadi piyantun itu biasanya kalau belum pernah dilihat atau jauh itu ini Pak lebih istimewa karena eleke kudu ngerteni kan seperti itu. Jadi dalam matur bapak-bapak, ibu-ibu mboten ateges menggurui, mboten ateges menasihati mboten, tetapi nggih saderma nglampahi dawuh. Ngoten nggih nggih. Izin matur boleh nggih? Mboten angsal kula tak bali mulih. Ya Bapak Ibu, saya ini pendongengan gitu atau juru kisah gitu. Anak-anak sekarang itu kan orang tuanya ada 3, yang 1 bapak, yang 2 ibu, yang 3 HP ya. Kalau dipencet iso muni kan gitu. Kalau orang tua bapak ibu nek dipanggil sehingga orang tuanya HP. Nah Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada materi halal bihalal ya. Halal bihalal. Halal bihalal itu ada yang bilang ini adalah budaya warga Indonesia, budaya negeri kita kan gitu. Halal bihalal itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia, Bu? Bahasa apa Pak halal bihalal itu? Bahasa Arab ya. Tapi di Arab sana ya kata halal ada, kata bi juga ada. Tapi satu frasa halal bihalal itu ya cuma di Indonesia kan gitu. Dan banyak kalimat atau kata yang pengucapannya sama, tetapi maknanya berbeda, Bu. Contoh nih, waktu Ramadan kita sering menyebut takjil gitu. Itu bahasa Arab dari kata ajala yang ajilu takjilan kan gitu. Yang artinya adalah takjil itu bahasa Arab artosipun segera. Jadi kalau di pesantren itu nggih ada santri banyak, kemudian sore hari terdengar suara beduk, terdengar suara adzan maghrib. Allahu Akbar. Kiainya mendika takjil, segera dan kaki kan gitu. Yang keluar snack. Makanya ibu-ibu, berarti takjil itu snack. Takjil kalau di Arab artinya adalah
segera. Tapi kalau di Indonesia takjil itu artinya kolak, Bu. Oh, iso snack, iso kolak. Kadang-kadang di hotel itu, hotel ini menyediakan takjil. Kalau orang Arab lihat hotel ini menyediakan segera, lagi maksudnya piye to iki? Bingung orang Araban gitu. Terus enak meneh jadwal takjil bulan Ramadan, jadwal segera. Tapi apakah itu salah? Ya enggak salah, ya memang seperti itu. Ini adalah hasanah kita, enggak apa-apa kan seperti itu. Tapi baru-baru ini takjil ada yang menggunakan istilah yang lain, iftar kan gitu. Itu takjil. Habis buka puasa, kemudian kemarin kita sudah melalui 30 hari sholat tarawih kan gitu. Tarawih ini juga bahasa Arab, Bu, ya. Artosipun yang paling paham arti tarawih itu adalah Bilal. Jadi sebelum sholat tarawih, Bilal itu ngendika sallu sunnatan tarawih kan gitu. Sallu, ayo kita sholat sunatan, sholat sunnah tarawih. Artosipun apa Pak tarawih, Pak? Tarawih itu artosipun santai, ya. Alon-alon. Jadi Rasulullah dulu itu sholatnya alon-alon, sholatnya apa? Santai, maka disebut sholat santai, sholat tarawih kan gitu. Tarawih itu kalau di Arab artinya adalah santai ya Pak. Tapi kalau di Indonesia berubah makna. Jadi suapet kan. Jadi kalau sholat isya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau sudah masuk tarawih, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Ramuni. Jadi berubah makna jadi suapet. Tapi nggak apa-apa kan gitu. Langkon era ngono kadang-kadang jamaah itu juga milih Pak, gitu gitu. Milih Bu. Kalau di satu kampung itu ada 2 masjid gitu ya, yang satu sholatnya cepet, yang satu alon-alon ya. Kadang-kadang wis jaring sajadah. Waduh, imamnya saka pesantren, imsi suwe iki pindah gitu. Makanya ada istilah, tapi ini istilah guyonan ya. Supir bus yang cuapet ya, itu lebih dicintai daripada imam yang suwe kan gitu. Karena imam yang kesuwen itu bikin jamaahnya gerundel gitu ya. Tapi kalau supir bus yang cuapet itu bikin jamaahnya itu teratapan ya, berodok, akhirnya jadi zikir mengingat Allah, ingat mati Pak. Besok kalau di surga ya, buka pintu surga, lu sini kok supir bis semua nih. Ini. Jadi makna daripada takjil, kemudian makna tarawih. Setelah tarawih, ketika kita sudah selesai tarawih 30 hari, kemudian di hari ke-30 sore hari hilangnya sudah terlihat, atau ketika dihisab ini sudah sekian derajat, besok sudah mulai Idul Fitri kan gitu. Idul Fitri ini juga bahasa Arab ya. Idul artinya kembali ya toh. Fitri artinya apa Bu Fitri Bu? Suci. Kalau zakat fitri artinya apa Bu? Zakat makanan kan gitu. Jadi ada 2 kubu ahli bahasa ini. Yang satu mengartikan suci, yang satu mengartikan sarapan Bu ya. Idul Fitri itu kembali sarapan. Karena kita 30 hari tidak sarapan Pak. Jadi ketika hari ini hilangnya terlihat, besok sudah kembali sarapan. Idul Fitri kan gitu. Berarti kalau ada mbak-mbak yang namanya Fitri ada nggak di sini? Berarti namanya Mbak sarapan. Apalagi kalau Mbak Fitrinya rodok subur gitu ya, oh berarti banyak sarapan. Tapi ya nggak gitu juga kan gitu.
Inilah hasanah di Indonesia seperti ini Bapak Ibu. Dalam memaknai sesuatu ya. Bukan hanya bahasa Arab yang mengalami pergeseran makna, bahasa Inggris kadang juga seperti itu. Ada seorang bule Bu ya, tanya kepada tukang becak di Jogja, di Malioboro. Bulenya bisa bahasa Indonesia. Pak, sini Malioboro berapa? Dijawabnya pakai bahasa Inggris. Mister, comeback 3000. Ini yang mahasiswa comeback itu kalau dicari di kamus nggak ada. Apa ini comeback itu bolak-balik ternyata maksudnya. Ini memang orang Indonesia itu pintar banget kan gitu. Jadi mari kita bersyukur menjadi Indonesia. Lah termasuk Idul Fitri ini Bapak Ibu ya, termasuk halal di halal. Halal bihalal dicari di kamus, dicari di sejarah, ada banyak versi. Ada yang mengatakan kalau di versi keraton itu dulu Mangkunegara mengumpulkan pada waktu bulan Syawal, abdi dalamnya dikumpulkan untuk bermaaf-maafan gitu. Ada juga yang versi yang lain, dulu halal bihalal dipopulerkan oleh Kiai Haji siapa namanya? Hasbullah ya, Kiai Haji Hasbullah. Beliau adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Nah, di Muhammadiyah juga ada. Dulu waktu di Jogja ketika 1 Syawal orang-orang dikumpulkan setelah kemerdekaan Indonesia, setelah proklamasi, kemudian di bulan Syawal dikumpulkan. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat, loh, iki kok jejere kok gak dari siji, yang satu melumpuk di sebelah kanan, yang satu melumpuk di sebelah kiri. Usut punya usut, oh jebule yang sebelah sini itu golongan pejuang, yang dulu ikut berjuang kemerdekaan, ikut barisannya Pak Dirman kan gitu, Pak Guru Dirman. Tapi sebelah sini dulu, oh ternyata ini dulu wong-wonge Londo Pak, wong-wonge Jepang kan seperti itu. Jadi kenapa bangsa Indonesia yang besar ini kok mampu dijajah oleh bangsa yang jumlah penduduknya lebih kecil? Tadi malam itu saya nyatet Pak, jumlah penduduk bangsa Indonesia kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk bangsa lain, bangsa Jepang atau bangsa Belanda, itu aduh kan gitu, jauh. Dari sedikit penduduk Belanda atau Jepang yang jadi tentara, itu tentu lebih sedikit lagi. Dari jumlah tentara yang dikirim ke luar negeri, yang dikirim ke Indonesia, itu juga lebih sedikit lagi kan gitu. Neng kok iso ya dijajah sekian lama? Oh ternyata bukan karena itu, tetapi karena Belanda atau Jepang yang mustaqone itu bahasa Inggris irengan gitu. Ini yang membuat lama seperti itu. Orang-orang kita yang mencari aman, orang-orang kita yang mencari perlindungan, orang-orang kita yang mencari keuntungan dengan ikut bangsa lain, ternyata seperti itu. Tapi kalau asli penjajah ya, dikumpulkan di Manahan, orang sak Jawa ini nguyuh gitu ya, kelep itu. Gitu. Ini Bapak Ibu. Nah, mengenai sampai mana tadi? Mengenai ini. Arti makna daripada halal bihalal. Kita cari-cari Pak. Kata halal di Arab ada, kata bi juga ada. Tapi frasa halal bihalal itu ternyata adanya bukan di Arab, adanya di Tegal ya. Di Tegal Pak adanya. Jadi ceritanya waktu itu ya, ada seorang keponakan ya, ikut bibinya, ikut bibi dan pamannya. Waktu itu ditinggal, bibi mau pergi dulu. Ini ada uang 100.000, masak secukupnya saja, ya. Setelah ditinggal pergi bibinya, balik bibinya lihat dapur di meja itu banyak makanan Pak, ya. Loh, ini gak oke Yemen, ada ingkung, ada sayur mayur, ada buah-buahan. Kalau di total 250 lebih. Daripada bibinya penasaran, ponakannya baru nyapu di luar ya,
Diteriakin, "Dek, Dek, ini dari mana, Dek? Ini halal enggak, Dek?" Dijawab sama keponakannya, "Halal, Bi, halal." Maka jadi halal, Bi, halal. Ternyata dari Tegal itu, Pak. Tapi ini ngarang loh ya. Ini ngarang loh ya. Nanti dikira beneran. Jadi bahasa Arab halal itu kan halal dengan halal. Berarti bakso karo es teh kan halal dihalalkan itu. Tapi makna yang lain ada di dalam doanya Nabi Musa alaihi salam ya. Kalau digatuk-gatuk nih gitu ya. Nabi Musa itu ketika mau berhadapan dengan Raja Fir'aun ya, beliau berdoa kepada Allah. Nabi Musa yang waktu kecil lidahnya kendal karena ngempok mawa itu ya. Maka beliau berdoa kepada Allah sebelum menghadapi, berargumentasi, berdebat dengan seorang raja. Ia berdoa, "Rabbi shrahli sadri." Ya Allah, jembarke dadaku, minta kesabaran. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku, kan gitu. Kemudian yang ketiga doanya apa? Wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul itu dari kata halal, Bu. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan yang ada di lidahku. Maksudnya yang membuat berat berkata, yang membuat susah berkata, mudahkanlah ya Allah, kan gitu. Lepaskanlah ikatan. Jadi wahlul dari kata halal di sini diartikan melepas. Jadi halal bihalal ini adalah melepas yang terikat, kemudian mengurai yang kusut, dan juga mencairkan yang masih beku. Jadi kalau masih ada yang beku ya, THR-nya yang belum cair ya, halal bihalal harus cair semua. Kalau belum cair belum halal bihalal ya. Ini makna halal bihalal. Nah kalau bi itu di dalam bahasa Arab ada 14 makna, tergantung kalimatnya. Tapi singkatnya Bapak Ibu, halal bihalal ini singkatnya maknanya ada 2. Yang pertama adalah memaafkan, yang kedua minta maaf. Nah ini lebih mudah mana ini Pak? Minta maaf sama memaafkan ini. Mudah mana Bu? Mudah minta maaf atau memaafkan Bu? Minta maaf. Nanti loh Bu. Nah jadi banyak perubahan makna. Setelah halal bihalal biasanya kita minal a'idin wal fa'idin. Itu kalau di Arab artinya adalah min itu dari al-a'id itu kan kembali, faiz, al-faiz orang yang menang kan gitu. Berarti kembali kepada kemenangan kan gitu. Tapi makna di Indonesia itu berubah meneh Bu. Minal aidin wal faidin artinya adalah mohon maaf lahir batin kan gitu. Tapi apakah salah? Ya ora, pokoknya ditampani wae, kadang-kadang malah minal aidin wal faidin ya dijawab podo-podo. Ini kalau orang Arab ini mikir gitu, oh yang ini candaannya piye. Tapi enggak apa-apa kan gitu. Kok bisa minal aidin wal faizin kan gitu. Jadi yang pertama ada minal aidin wal faizin. Yang kedua ada taqabbalallahu minna wa minkum. Kita bedah satu-satu. Jadi waktu itu kok bisa minal aidin wal faizin. Waktu itu Rasulullah menghadapi musuh dari arah Mekah. Rasulullah bersama pasukan di Madinah itu mendapatkan kabar oleh Telik Sandi. Telik Sandi itu jasus atau mata-mata. Pasukan Quraisy dari mana itu? Dari Mekah sudah siap untuk menyerang kita. Padahal belum siap-siap. Ini kalau kita meninggalkan kota, kita kalah, persiapannya kurang. Tapi kalau kita berada di dalam kota, kita juga nanti kalau kita kalah, kota ikut porak-poranda. Piye iki? Akhirnya orang-orang rapat syuro bersama dengan Rasulullah, mendapatkan ilham, kita harus cegat sebelum dia masuk ke kota. Sebelum masuk kota maka dibuatkan parit ya, maka disebut perang itu namanya perang Khandaq.
perang parit. Jadi sebelum masuk dicegat sih, paritnya dibuat ya, kemudian tenda-tenda ditegakkan, ditunggu. Kemudian pasukannya datang, Rasulullah malam hari berdoa kepada Allah, Bu, ya. Rasulullah berdoa. Jadi meskipun dalam perang, Rasulullah itu tetap melakukan sholat malam sama kayak kita ya. Karena kita nggak pernah perang berarti ya nggak sholat malam lah. Atursun Pak. Doanya Rasulullah ternyata ijabah Bapak Ibu. Doanya ijabah. Pagi hari itu ternyata ada sebelum subuh itu ada suara bergemuruh. Angin puting beliung memporak-porandakan tenda-tenda musuh di seberang parit di jauh itu ternyata dilibas oleh angin yang kencang. Maka ketika setelah subuh di sana beda dengan subuh di sini. Subuh di sana itu padang, Bu, ya, padang. Makanya ada yang bilang kalau subuh di Indonesia ini kecepatan. Subuh di Indonesia ini kecepatan 8 menit. Waktu itu katanya 8 menit toh, kan gitu. Tapi ada juga yang bilang kecepatannya 20 menit, 8 menit masih padangan gitu. Nah, saya berharapnya itu ditambahin 30 menit sisan kan gitu. Sisan yang tangi kepadangan kan gitu. Tapi enggak boleh ya, enggak boleh nanti malah kepadangan kan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika pagi hari setelah subuh Rasulullah melihat tenda-tenda sudah tidak ada, sepi. Maka Rasulullah memproklamirkan, Rasulullah ngendikon di pagi hari, sadaqa wa'dah wa nasara 'abadah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Artinya adalah sadaqa wa'dah, dia zat yang menepati janjinya, wa nasara 'abdah, zat yang menolong hambanya ditolong. Nasrullah, yang pertolongan Allah. Wa nasara abdah dari kata abdun, Allah menolong hambanya. Kemudian wa a'azza jundah, dia memuliakan, menjadikan aizah jundullah, tentara Allah, dia memuliakan tentaranya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan dia menyiksa musuh dengan keesaannya, ya. Karena Allah sendiri yang menghadang musuh-musuh itu, Allah sendiri yang menghalau musuh-musuh itu, Allah sendiri yang menepati janjinya, memberikan pertolongan, memuliakan tentara Allah. Setelah dari perang Khandaq itu akhirnya apa? Gak sido perang, Pak. Karena musuh-musuhnya sudah kabur, kalang kabur. Maka salah satu tulisan sandinya disuruh untuk pulang lebih dulu, ngabari yang ada di Madinah. Sebentar lagi pasukan Rasulullah mau kembali pulang dengan membawa kemenangan. Makanya ketika pulang itu orang-orang pada berzikir, bertakbir, mengesahkan Allah, memuji-muji Allah. Salah satu ada yang berteriak, ya, teriaknya minal aizin wal faizin, artinya kita kembali, kita menang. Maka kemenangan ini dihiaskan di dalam sebuah ini, setelah Idul Fitri, setelah puasa, setelah Ramadan. Bulan Ramadan itu kan kita berperang melawan hawa nafsu. Maka peperangan yang sesungguhnya, peperangan yang lebih dahsyat itu memang perang melawan diri sendiri, perang melawan hawa nafsu. Berarti setelah Ramadan, alhamdulillah kita menjadi orang yang menang. Minal aizin wal faizin. Jadi kalau dari cerita ini, orang yang pantas mengucapkan minal aizin wal faizin, ya ketika yang menjalani Ramadannya itu dengan baik, yang menjalani puasa, sholat malam. Tapi kadang-kadang ada orang yang enggak sholat malam tetapi ya ikut minal aizin wal faizin. Enggak usah ditanya.
sik kowe posomu piye sik moke ora wis salat malam ora enggak usah seperti itu pokoknya ditampani wae padha engko ndak rame kan seperti itu. Nah ini terakhir tinggal 5 menit. Alhamdulillah. Tapi kalau menurut orang-orang salaf zaman dahulu itu Bapak Ibu ya, kebiasaan mereka ketika di bulan Idul Fitri ya, setelah Ramadan itu mereka saling berdoa. Anak-anak soleh itu dipukulnya nanti dulu 5 menit lagi ya, Mas. Mukulnya 5 menit lagi ya. Siap tampil? Anak-anak siap tampil lagi? 5 menit lagi tampil lagi ya? Oh ya, ini gak boleh dipukul sih ya. Nanti 5 menit lagi ya. Dulu saya pakai terbang 2 lemin. Zaman sapodo jenengan itu ya. Aku lemin ya terbangan. Pukulku terbang 2. Masih kelingan itu ya. Kenapa doa yang paling indah adalah doa taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya adalah taqabbalallah, semoga Allah menerima minna dari kami wa minkum dan dari kalian. Maksudnya agar puasa kita diterima, agar sholat kita diterima, agar sedekah kita diterima. Karena kadang-kadang tidak semua amalan itu kita kerjakan dengan sempurna ya. Kita sholat isya yang 4 rakaat itu kadang-kadang kita kelingane nggak kelingan pada Allah ya. Kadang-kadang kelingane umpama pas jamaah gitu enek cah pelayan ya wis ben pelayan kok dibatin kan gitu. Nek salate ning omah diganggu anak kecil, kadang-kadang ibuke ditunggangi anake ya, ibu-ibu muda itu ditunggangi, kadang-kadang grundel ya, kadang-kadang malah batin iki Pak ini ngendi iki. Ora bar salat tau neni tenan ya salat kok ngerancang nesu barang gitu. Jadi agar ibadah kita ini diterima Allah, maka doa yang diucapkan para salaf zaman dahulu adalah saling berdoa. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima ibadah kita, menerima puasa kita, menerima sholat kita, menerima tadarus kita. Maka terakhir ya, doa terakhir yang indah ditutup dengan kullu am wa antum bi khair. Kullu am berarti sepanjang tahun, wa antum bi khair, semoga kita dalam kebaikan sepanjang tahun. Artinya meskipun Ramadannya itu sudah berlalu, tapi kebaikan-kebaikan itu terus dilaksanakan. Alhamdulillah pas pandem dawa ning angka 12. Kirang langkung kula nyuwun pangapunten Bapak Ibu, mugi-mugi manfaat dagem kula lan panjenengan sami. Monggo kita akhiri dengan pantun ya. Buah mangga, buah nanas, buah dondong, buah anggur. Itulah nama-nama buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita simak bersama tausiah yang sangat berharga. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, penyejuk hati, sekaligus pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga ukhuwah, mempererat persaudaraan, dan saling memaafkan dalam suasana Idul Fitri ini. Atas nama panitia dan seluruh jamaah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Rahmat Agung Sarjana Ekonomi atas ilmu dan nasihat yang telah beliau sampaikan. Hadirin sekalian, acara berikutnya adalah pengumuman. Kemudian dilanjutkan dengan ikrar halal bihalal yang akan dipimpin oleh Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kepatihan Wetan bersama Ketua Pengurus Masjid An-Nur Kepatihan Wetan dan akan diikuti oleh seluruh jamaah. Kepada beliau-beliau kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu, nanti menurut ditirukan ya dengan perkata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, kami keluarga besar PKN Kepatihan Wetan, pengurus Masjid An-Nur Kepatihan Wetan, dan seluruh jamaah yang hadir, dengan tulus dan ikhlas memohon maaf atas segala salah dan hilaf, baik dalam ucapan, sikap maupun perbuatan, yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami saling memberi maaf, lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita, Mengampuni dosa dan kesalahan kita, mempererat persaudaraan, mempererat persaudaraan, persatuan dan kebersamaan, persatuan dan kebersamaan, serta menjadikan Masjid An-Nur serta menjadikan Masjid An-Nur Kepatihan Wetan senantiasa diberkahi Allah. senantiasa diberkahi Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekali kalian menikmati hadroh bila Ya,
Bapak Ibu serta jamaah sekalian yang kami hormati, alhamdulillah seluruh rangkaian acara yakni pada pagi hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran, kebersamaan dan partisipasi panjenengan semua. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat kekurangan baik dari susunan acara maupun dari kami dalam memandu jalannya acara. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi sarana untuk saling mendekatkan hati, mempererat silaturahmi, dan membawa keberkahan bagi warga serta jamaah Masjid An-Nur Fatihah Wetan. Setelah ini, kepulangan jamaah akan diiringi dengan berbanda dari TPA Amin ke Fatihah Wetan. Selanjutnya akan dilaksanakan foto bersama dan setelah itu dilanjutkan dengan koordinasi bersama orang tua TPA. Assalamualaikum.